Ukraina akhirnya akan menerima rudal pencegat Patriot melalui kesepakatan baru dengan Washington, dan Turki untuk pertama kalinya menjual rudal ATACMS ke Ukraina, roket dan sistem artileri melalui kesepakatan dengan Amerika Serikat. Namun demi hal ini, Ukraina terpaksa mengambil langkah-langkah yang tidak populer. Hari ini, 8 Agustus, beberapa berita sekaligus membentuk satu gambaran besar tentang kompromi yang diambil Ukraina demi senjata dan jaminan pertahanan. Volodymyr Zelensky hari ini menyatakan bahwa ia akhirnya mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat mengenai pengiriman rudal bulanan untuk sistem Patriot. Artinya, bukan satu paket besar berisi 300 rudal untuk seluruh musim dingin, melainkan pengiriman terpisah setiap bulan. Pada hari yang sama, diketahui bahwa Ukraina membeli setidaknya 70 rudal balistik ATACMS dari Turki dan 12 peluncur M270. Tapi bukan hanya itu. Di sana juga dibicarakan tentang ratusan amunisi lainnya. Dan secara bersamaan dengan itu, terungkap bahwa Ukraina setuju untuk tidak menyerang kapal non-Rusia di terminal minyak di Novorossiysk. Dan Turki sendiri sebagian memblokir jalur lewat Dardanella. Jadi, mari kita bahas bersama dalam episode ini seluruh rangkaian berita ini dan menganalisis mengapa semua ini terjadi seperti ini. Karena di satu sisi, kita melihat bahwa Turki secara langsung memasok senjata ke Ukraina. Namun di sisi lain, Ukraina tetap membuat beberapa kompromi terkait serangan ke Novorossiysk, di mana sebelumnya kita meraih cukup banyak keberhasilan. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik-topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Silahkan cek sekarang juga di bawah video ini apakah Anda sudah berlangganan. Jika belum, tekan tombolnya sekarang juga. Lanjutkan. Jadi, mari kita mulai dengan berita utama hari ini. Pernyataan Volodymyr Zelensky tentang rudal pencegat Patriot. Dalam konferensi pers bersama Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beograd, Zelensky menyatakan, kutipannya, siapa yang memiliki rudal pencegat dan sistemnya? Pertama-tama, produsen utamanya adalah Amerika Serikat. Apakah mereka bisa membantu? Kami sedang mengusahakannya. Apakah mereka akan mengirimkan rudal kepada kami setiap bulan? Ya, kami memiliki kesepakatan yang sesuai. Namun Zelensky langsung menekankan bahwa pasokan tersebut tetap tidak cukup untuk perlindungan penuh dari semua serangan balistik Rusia. Dan tahun ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Washington sendiri sejauh ini belum memberikan komentar atas pernyataan tersebut. Namun pernyataan itu terdengar cukup menjanjikan. Artinya, Zelensky menyatakan bahwa seolah-olah ada kesepakatan langsung dengan Washington mengenai hal ini, bahwa setiap bulan akan ada pengiriman rudal pencegat Patriot tertentu. Namun untuk memahami nilai sebenarnya dari pernyataan ini, penting untuk memahami konteksnya. Karena sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa rudal untuk Patriot dibutuhkan oleh Amerika Serikat sendiri. Karena perang melawan Iran, persediaan rudal semacam itu di Amerika berkurang secara signifikan. Artinya, Zelensky mengumumkan seolah-olah telah menang dalam negosiasi tentang suatu kesepakatan tertentu. Di saat yang sama, sehari sebelumnya, Presiden Amerika secara faktual telah mengonfirmasi penolakan untuk memberikan rudal jarak jauh dengan alasan kebutuhan Amerika Serikat sendiri. Dalam beberapa minggu terakhir, Zelensky berulang kali menyerukan kepada para sekutu untuk tetap memberikan tambahan rudal pertahanan udara kepada Kiev guna menangkis serangan Rusia ke kota-kota, dan menyatakan adanya kekurangan akut atas alat-alat tersebut. Karena itulah Angkatan Bersenjata Ukraina sayangnya tidak dapat menembak jatuh satupun rudal balistik Rusia. Dalam 10 hari terakhir, pasukan Rusia telah melakukan setidaknya 4 serangan besar-besaran dengan rudal dan drone ke Kiev dan wilayah Kiev. Akibatnya, puluhan warga sipil tewas dan terluka. Namun seperti yang Anda ketahui, serangan tidak hanya terjadi di Kiev saja, sayangnya. Dan pada malam tanggal 8 Agustus, Angkatan Bersenjata Ukraina kembali gagal menembak jatuh satupun rudal balistik Rusia. Dan sekarang, yang menarik adalah kemana lagi Zelensky meminta bantuan untuk mendapatkan rudal pencegat selain ke Amerika Serikat. Masalahnya, pada hari Sabtu, dia menyatakan bahwa Kiev ingin mendapatkan sistem pertahanan udara dari Israel. Dan berikut kutipannya. Kami akan siap untuk membelinya, artinya membeli.
Saat ini kami belum memiliki kesempatan seperti itu, meskipun kami sedang melakukan negosiasi. Pernyataan ini muncul dalam konteks bahwa media Amerika sehari sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah pada tahun 2023 memblokir pengiriman sistem pertahanan udara ke Ukraina. Kubah besi. Seperti yang Anda ketahui, pada akhir Juli, ketika baik Zelensky maupun Netanyahu berada bersama di Washington, Netanyahu entah kenapa menolak untuk bertemu secara pribadi, dan hanya ada pertemuan di pemakaman. Lindsey Graham, senator yang sama yang mendorong ide sanksi neraka terhadap Rusia, dan di sana pertemuan itu terlihat cukup tegang dan berlangsung cukup singkat. Ngomong-ngomong, kalau kita sudah menyebut Lindsey Graham, saya harus mengatakan bahwa Senat Kongres Amerika Serikat akhirnya memberikan suara untuk sanksi neraka terhadap Rusia yang telah didorong selama beberapa tahun terakhir oleh Lindsey Graham dan rekannya, Demokrat Richard Blumenthal. Sekarang, paket ini harus dipungut suara di Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah itu, rancangan undang-undang ini akan diajukan untuk ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Dan setelah itu, Trump akan memiliki alat berupa sanksi yang cukup keras terhadap Rusia. Khususnya terhadap negara-negara ketiga yang masih membeli minyak, gas, dan sumber energi lainnya dari orang-orang Rusia yang kotor. Saya juga ingin menambahkan bahwa dalam paket sanksi yang sama, Iran juga dimasukkan. Jadi, Trump mengupayakan hal ini agar dengan satu paket bisa memberlakukan tarif terhadap siapapun yang masih bekerja sama baik dengan Rusia maupun dengan Iran. Secara terpisah, Volodymyr Zelensky hari ini menjelaskan secara rinci kemana fokus pencarian rudal pencegat bergeser, khususnya ke Eropa. Dia berkata, "Kami sangat memahami realitas yang ada." Selanjutnya kutipannya. Hal kedua adalah Eropa. Siapa yang punya rudal pencegat? Jerman punya, Polandia punya. Mereka adalah pihak yang benar-benar bisa membantu. Dengan segala hormat dan terima kasih kepada pihak Jerman, mereka telah membantu dan Polandia juga telah membantu. Tapi yang kami bicarakan adalah siapa yang bisa memberikan bantuan sekarang. Saya bicara terus terang kepada Anda. Setiap hari saya berkomunikasi dengan negara Eropa yang berbeda agar Ukraina bisa mendapatkan rudal tambahan selain paket dari Amerika. Perlu dicatat juga bahwa memang benar negara-negara Eropa memiliki rudal pencegat untuk sistem Patriot. Dan saya ingatkan, beberapa bulan lalu bahkan Donald Trump sempat menyeru pihak Eropa dan berkata, "Lihatlah, kalian kan punya rudal PAC-3 itu. Jadi kenapa kalian tidak memberikannya ke Ukraina?" Katanya, perang ini kan terjadi di Eropa, jadi lindungi Eropa sendiri. Tapi orang-orang Eropa takut untuk mengirimkan rudal-rudal itu, khawatir mereka sendiri akan kehilangan perlindungan, dan Amerika pun tidak akan bisa lagi menggantikan kekurangan mereka. Nah, di sini Zelensky membuat pernyataan yang terdengar hampir seperti teguran kepada seluruh birokrasi Barat selama beberapa tahun terakhir perang. Dia mengingatkan, atau lebih tepatnya menegaskan, bahwa ya, memang benar, ini adalah hal yang sudah kita bahas bersama di episode-episode sebelumnya, bahwa pada tahun pertama perang skala penuh, Ukraina memang meminta Presiden ASA saat itu, Joe Biden, untuk memberikan lisensi kepada Ukraina agar bisa memproduksi rudal pencegat Patriot. Namun saat itu Amerika Serikat menolak. Dan selanjutnya, kutipan dari Zelensky. "Jika saja saat itu kami mendapatkan lisensi tersebut, kami sudah bisa memproduksi Patriot untuk semua orang, termasuk Eropa. Tapi sekarang kami masih mengurus dokumen-dokumennya. Tetapi yang menyerang kami bukanlah kertas, melainkan rudal sungguhan yang membunuh orang. Yang harus menangani ini bukan hanya orang Amerika, tapi juga orang Eropa. Kami juga sudah lama membahas masalah lisensi dengan mereka." Sekarang bagian kedua, jika boleh saya katakan demikian, dari kesepakatan senjata hari ini, dan ini berkaitan dengan Turki. Menurut laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ukraina secara resmi membeli 70 rudal balistik M39 ATACMS dan 12 peluncur M270 dari Turki. Saat ini, kesepakatan tersebut sedang menjalani prosedur persetujuan re-ekspor senjata Amerika melalui Kongres Amerikas. Maksud saya, secara formal. Rudal-rudal itu disebut milik Turki karena sebelumnya sudah dibeli dari Amerika. Namun karena ini adalah pengembangan Amerika, maka setiap penjualan kembali ke negara ketiga memerlukan persetujuan birokrasi dari Washington. Tapi intinya sudah jelas. Amerika Serikatlah yang memulai penjualan ini sebagai bagian dari program seperti itu, yaitu, mari kita cari di mana lagi di dunia rudal-rudal ini berada. Dan jika Turki tidak membutuhkannya, maka biarkan saja mereka menjualnya ke Ukraina. Selain paket utama yang sudah saya sebutkan, Ukraina
Ukraina juga harus menerima dari Turki sedikit lebih dari 2.500 roket M26 dengan hulu ledak kaset dan 47.000 amunisi kaset kaliber 203 mm untuk artileri swagerak 2S7 Pion. Saya rasa Anda paham maksudnya. Pengiriman direncanakan akan dimulai setelah masa peninjauan pemberitahuan oleh Kongres selesai. Jadi yang tersisa hanyalah dokumentasi formal, dan Turki akan menyerahkan semua senjata ini kepada Ukraina. Makna dari kesepakatan ini sangat jelas bagi kedua belah pihak. Dengan cara ini, Turki mengurangi persediaan senjata mereka yang secara objektif sudah usang, dan Ukraina memperkuat dukungan tembakan jarak jauhnya. Mengenai rudal M39 ATACMS itu sendiri. Ini adalah versi awal dari rudal tersebut dengan jangkauan sekitar 165 km. Rudal ini membawa hulu ledak kaset seberat 560 kg dengan hampir 1.000 submunisi M74. Dan dirancang untuk menghancurkan personel, bukan kendaraan lapis baja, sistem pertahanan udara, dan target area lainnya. Jadi, seperti yang Anda pahami, ini adalah amunisi kaset yang cukup serius. Tapi Anda tahu, di sini langsung muncul perasaan bahwa kerjasama seperti ini dengan Turki pasti ada harganya. Nah, menurut data dari Bloomberg, Ukraina setuju untuk tidak menyerang beberapa kapal tanker minyak non-Rusia dan infrastruktur di Laut Hitam, yang memiliki arti penting bagi ekspor minyak Kazakhstan. Kiev telah membuat titik kontak agar para pengangkut komersial dapat bertukar informasi dan memastikan kapal mereka dapat melintas dengan aman. Kesepakatan tersebut, menurut laporan, dicapai setelah pertemuan antara pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat dengan pimpinan Ukraina. Dan ini merupakan langkah yang berpotensi penting menuju peningkatan aliran minyak di kawasan tersebut. Tapi saya tekankan, bukan minyak Rusia. Hal ini terjadi setelah serangkaian serangan baru-baru ini terhadap kapal-kapal di dekat terminal konsorsium pipa Kaspia di Novorossiysk, Rusia, menyebabkan penurunan aktivitas di sana. Dan seperti yang Anda ketahui, Kazakhstan terpaksa mengurangi volume produksi minyaknya. Terminal KTK konsorsium pipa Kaspia sangat penting untuk pasokan minyak Kazakhstan ke pasar dunia. Karena Kazakhstan tidak memiliki kapasitas yang signifikan untuk ekspor melalui jalur alternatif. Memang ada jalur alternatif, tetapi bisa dibilang jalur tersebut tidak cukup. Dan dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa melalui KTK mengalir sekitar 2% dari pasokan minyak mentah dunia, dan kilang minyak Eropa sangat bergantung pada volume pasokan yang berasal dari wilayah ini. Dan dalam konteks ini, kita juga mendapat satu lagi kabar yang sangat menarik dan cukup menjanjikan, agar kita juga tidak mengatakan bahwa ibaratnya ada semacam pengkhianatan yang terjadi dalam situasi ini. Masalahnya adalah sudah jelas bahwa orang-orang Amerika akan tetap berusaha sebisa mungkin untuk menjauhkan seluruh wilayah ini dari Rusia. Dan di sini ada berita terkait. Hari ini muncul kabar bahwa Amerika Serikat mengumumkan peluncuran dana pengembangan kewirausahaan Transkaspia dengan nilai sedikit lebih dari 200 juta dolar untuk Kaukasus Selatan dan Asia Tengah. Di situs web Departemen Luar Negeri muncul pernyataan yang menyebutkan bahwa modal awal dana tersebut akan berjumlah tepat 201 juta dolar. Dana ini akan digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong investasi sektor swasta di sepanjang jalur perdagangan Transkaspia. Amerika Serikat juga mengumumkan kelanjutan pelaksanaan proyek yang disebut Jalur Trump untuk Perdamaian dan Kemakmuran Internasional, yang mencakup modernisasi jalur kereta api, infrastruktur jalan, energi, dan digital di Armenia dan kawasan tersebut. Ngomong-ngomong, hari ini Pashinyan juga melakukan panggilan telepon dengan Donald Trump, dan sekarang di Armenia sudah mulai dilakukan survei teknik untuk pembangunan jalur kereta api. Sedangkan Azerbaijan hampir menyelesaikan pembangunan jalan raya dan jalur kereta api yang akan terhubung dengan Armenia. Jadi, kenapa saya mengatakan ini? Saya ingin mengatakan bahwa pada peringatan penandatanganan perjanjian damai antara Armenia dan Azerbaijan, sudah jelas bahwa Armenia bergerak ke arah barat, begitu juga Azerbaijan. Kerjasama Ukraina dengan Turki menegaskan bahwa Turki juga demikian.
Turki semakin condong ke arah ini. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa ke depannya Kazakhstan juga akan pelan-pelan coba ditarik ke pihak itu. Mengingat bahwa justru perusahaan minyak Amerika yang membantu Kazakhstan mengekstraksi minyak Kazakhstan. Sekarang mari kita kembali ke KTK. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan mediasi Amerika Serikat, Ukraina berjanji untuk menahan diri dari menyerang infrastruktur KTK dan kapal-kapal non-Rusia. Selanjutnya ke terminal di Novorossiysk. Kiev juga memberikan instruksi kepada pengirim barang yang menjelaskan kapal mana saja yang menjadi target serangan. Dengan syarat mematuhi perjanjian, kapal-kapal tersebut tidak dapat dikenai sanksi Ukraina, tidak boleh mengangkut minyak Rusia atau muatan lainnya yang terkait, bahkan secara tidak langsung dengan orang Rusia yang jorok. Tidak boleh, maksudnya tidak bisa dimiliki oleh individu atau badan hukum Rusia. Intinya, jika minyaknya dari Kazakhstan, jika kapalnya bukan milik Rusia, sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang Rusia, Ukraina tidak akan menyerangnya. Biarkan saja dia memuat di Novorossiysk dan mengangkut minyak Kazakhstan. Dan elemen terakhir dari rangkaian ini adalah apa yang dilakukan Turki sendiri hari ini juga. Pemerintah Turki mulai membatasi pergerakan kapal dagang melalui Selat Dardanella menuju Laut Hitam. Langkah-langkah ini diambil karena semakin seringnya serangan Rusia dan Ukraina terhadap kapal sipil di kawasan Laut Hitam. Dan ini juga merupakan episode yang menarik. Direktorat Utama Keamanan Pantai Turki telah memberitahu beberapa kapal yang menuju ke Novorossiysk bahwa saat ini mereka tidak mengeluarkan izin transit untuk pelayaran semacam itu. Atau bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses permohonan izin melintas selat. Singkatnya, Turki membantu sebagian mengurangi arus kapal ke Novorossiysk. Alasannya adalah insiden tertentu. Baru pada hari Selasa lalu, 2 kapal yang terkait dengan Turki menjadi sasaran serangan di Laut Hitam, yang berlayar dari Samsun, Turki menuju Novorossiysk dengan muatan sayur dan buah-buahan. Beberapa pelaut terluka dan setelah itu Kementerian Luar Negeri Turki secara resmi mendesak Rusia dan Ukraina untuk segera mengambil langkah konkret guna menjamin keamanan pelayaran di Laut Hitam. Namun di tengah situasi ini, Bloomberg mencatat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Turki dapat menimbulkan kesulitan baru bagi perdagangan dunia. Dalam situasi di mana pasokan minyak sudah sangat terganggu akibat perang di Iran dan penurunan volume pengiriman melalui Selat Hormuz. Meningkatnya serangan dari Rusia dan Ukraina juga berdampak negatif terhadap pengiriman gandum dari wilayah Laut Hitam. Hal ini sudah menyebabkan harga gandum dunia pada bulan Juli naik ke level tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Jadi, ketika orang-orang Rusia bersukacita atas serangan ke pelabuhan-pelabuhan di Odessa, mereka harus ingat bahwa jika Ukraina benar-benar menginginkannya, mereka bisa saja menghentikan seluruh ekspor dari Rusia. Namun karena para mitra meminta, maka sekarang kami hanya akan menyerang kapal-kapal Rusia saja. Kesimpulannya, hari ini 8 Agustus. Zelensky mengumumkan adanya kesepakatan dengan Amerika Serikat mengenai pengiriman rudal bulanan untuk sistem Patriot. Ukraina membeli rudal ATACMS yang sudah usang dan peluncur M270 dari Turki, serta perlengkapan lainnya. Pada saat yang sama, terungkap bahwa untuk memperluas pasokan dan secara umum menormalkan perdagangan Laut Hitam, Ukraina membayar dengan konsesi tertentu, yaitu dengan kewajiban untuk tidak menyerang kapal non-Rusia. Di terminal konsorsium pipa Kaspia di Novorossiysk, yang sangat penting bagi minyak Kazakhstan. Sedangkan Turki sendiri, sebagai pihak ketiga dalam seluruh skema ini, pada hari yang sama sebagian menutup Dardanella untuk kapal-kapal yang menuju Rusia, dan sebagian untuk kapal yang menuju Ukraina karena meningkatnya jumlah serangan terhadap kapal sipil. Dan di satu sisi, Ukraina benar-benar mendapatkan perluasan akses ke senjata melalui beberapa jalur sekaligus. Ada Patriot Amerika dan juga rudal ATACMS dari Turki. Namun di sisi lain, untuk perluasan ini, Ukraina harus membayar dengan pembatasan terhadap kampanye militernya sendiri di Laut Hitam. Artinya, di wilayah di mana Ukraina dalam beberapa bulan terakhir paling efektif menekan logistik laut Rusia, dan pembatasan Dardanella oleh Turki menunjukkan bahwa intensitas perang laut di Laut Hitam sendiri sudah mulai menimbulkan masalah. Tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perang, tetapi juga bagi negara ketiga dengan pelayaran dagang mereka.
Secara umum, saya akan mengakhiri di sini. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlangganlah ke kanal ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa tekan tombol suka. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.